Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Akmal. Hari ini saya ceritakan kisah tentang terbunuhnya Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, umat Islam meraih banyak sekali kemenangan. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang membenci Islam dan menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Dan muncullah di masa itu seorang lelaki dari kalangan Yahudi. Dialah yang bernama Abdullah bin Saba. Ia ingin menjatuhkan kepemimpinan Utsman bin Affan dengan mendatangi tiga tempat. Tiga tempat yang didatanginya adalah Mesir, Kufah, dan Basrah. Dia mengadu domba orang-orang Mesir, orang-orang Kufah, dan orang-orang Basrah dengan cara menjelek-jelekkan Utsman bin Affan di depan mereka. Dia pun mendatangi orang-orang awam yang tidak tahu tentang kepemimpinan Utsman bin Affan dan mengatakan, sesungguhnya Utsman bin Affan itu tidak baik. Dia bukanlah orang yang adil. Lalu rakyat Kufah, Mesir, dan Basrah pun bertanya, siapakah orang yang cocok untuk menggantikan Utsman bin Affan? Lalu Abdullah bin Saba menjawab, di Mesir dia mengatakan, orang yang cocok untuk menggantikan Utsman bin Affan adalah Sayyidina Ali. Berbeda halnya dengan di Kufah, dia mengatakan bahwa orang yang cocok untuk menjadi pengganti Utsman bin Affan adalah Zubair ibnu Awwam. Lalu di Basrah, dia mengatakan bahwa orang yang cocok menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan adalah Tolhah. Lalu setelah itu, Abdullah bin Saba memerintahkan 600 orang dari Mesir, 600 orang dari Kufah, dan 600 orang dari Basrah untuk membaiat calon pemimpin mereka masing-masing. Sesampainya di rumah calon pemimpin mereka masing-masing, mereka pun melaksanakan pembaiatan tersebut. Orang-orang Mesir mengatakan, wahai Ali, kami sudah tidak cocok dengan kepemimpinan Utsman bin Affan. Kami akan membaiatmu menjadi pemimpin kami. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh kalian dan pasukan yang kalian bawa adalah orang yang dilaknat oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Begitu juga dengan Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah. Mereka juga mengatakan perkataan yang sama. Lalu orang-orang Mesir, orang-orang Kufah, dan orang-orang Basrah pun marah kepada Abdullah bin Saba. Mereka merasa ditipu dan merasa dibohongi. Lalu Abdullah bin Saba dengan liciknya menulis sebuah surat palsu. Seakan-akan surat ini berasal dari Utsman bin Affan. Ketika surat ini dibawa kepada gubernur Mesir, pembawa surat itu mengatakan, hai, hati-hati, aku utusan dari Utsman bin Affan. Aku akan membawa surat darinya kepada gubernur kalian masing-masing, dan kalian akan mampus dengan surat ini. Rakyat-rakyat Mesir dan Kufah beserta rakyat Basrah pun bertanya, apa isi surat itu? Dan mereka pun membuka surat itu. Ternyata di situ tertulis, untuk gubernur Mesir, bila datang orang-orang Mesir yang kembali dari Madinah dan berniat untuk menjatuhkan kepemimpinanku yang digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, maka tolong untuk gubernur Mesir, patahkan tangan dan kaki mereka. Begitu juga dengan surat yang dibawa oleh orang-orang Kufah dan orang-orang Basrah. Mereka pun semakin marah kepada Utsman bin Affan dan mendatangi rumah Utsman bin Affan, kemudian mengepung rumahnya, sehingga Utsman bin Affan tidak dapat memperoleh air. Suatu hari, Utsman bin Affan ingin ke masjid. Lalu salah seorang dari mereka mematahkan tongkatnya dan mengatakan, ini baru tongkatmu yang kami patahkan, nanti lehermu yang kami patahkan. Setelah itu, ketika Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran,
Tiba-tiba pintu rumah Sayyidina Utsman didobrak dan masuklah beberapa orang ke situ. Lalu salah seorang di antara mereka mematahkan tangan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah, tangan ini adalah tangan yang menulis surat Qaf. Maka jadikanlah tangan ini adalah sebagai tangan yang membawa keberkahan." Lalu kemudian salah seorang dari antara mereka menghentakkan kakinya di dada Utsman bin Affan, lalu menusuk Utsman bin Affan dengan pedang dan memukul kepala beliau. Sampai kemudian Utsman bin Affan pun wafat. Setelah dipastikan wafat, mereka pun membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.